Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah bersama Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Beliau Ibu Retno Handarwati, SPTMM. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi Mbak Yuni. Apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah baik. Oke sahabat Tani, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan paling tidak 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan menurut sepertinya kita sudah menjaga jarak ini lebih dari 1 meter, ya. Gimana nih kalau ngobrolnya biar lebih enak? Kita buka masker aja. Boleh ya. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat kita buka maskernya dan pakai headsetnya. Silahkan dipakai. Udah oke? Nyaman? Oke. Oke sahabat Tani, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan program Bangga Buatan Indonesia telah diselenggarakan Gelar Buah Nusantara atau GBN yang ke-6 tahun 2021 yang kemudian yang telah dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2021 kemarin. Dan kemudian rangkaian kegiatannya dimulai tanggal 9 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Nah, Ibu Retno, ini untuk sahabat tadi di rumah, kemungkinan ada ini yang belum paham tentang GBN itu sendiri atau Gelar Buah Nusantara dan tujuannya untuk apa, itu bisa dijelaskan sedikit nggak ini, Bu? Oke, baik Mbak Yuni. Jadi dalam rangka 17 Agustus ini atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76 ini, memang setelah diselenggarakan Gelar Buah Nusantara, dan ini yang ke-6 ya kalau ini, itu bahwa Gelar Buah Nusantara ini tentunya mengapa diadakan ya, karena dengan Gelar Buah Nusantara ini nantinya diharapkan masyarakat akan membudayakan untuk konsumsi buah lokal, di mana buah lokal itu kan buah secara umum itu kan memang banyak mengandung vitamin. Kemudian buah lokal itu akan lebih sehat, lebih segar tentunya ya dibandingkan buah impor. Meskipun kualitasnya pun sama sebenarnya buah lokal dan harganya pastinya relatif lebih murah dan mengandung banyak vitamin, di mana pada saat pandemi seperti ini itu kan kita butuh banyak vitamin untuk meningkatkan imun, menjaga stamina kita. Dengan menjaga stamina kita semua akan menjadi sehat. Lah untuk itu dengan Gelar Buah Nusantara ini kemudian masyarakat juga biasa mengkonsumsi buah lokal, tentunya ini akan mendorong para petani untuk semangat memproduksi buah ya dari sehingga otomatis akhirnya tujuannya akan mensejahterakan petani, juga meningkatkan produksi pertanian. Kemudian juga dalam hal ini juga menjadi awal momentum kebangkitan konsumsi buah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Intinya mungkin seperti itu. Dan kalau misalnya nanti istilahnya kesejahteraan petani meningkat, kemudian akhirnya mudah-mudahan akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional, mungkin begitu. Oke, jadi tujuan utamanya sebenarnya tadi selain untuk meningkatkan produksi gitu, untuk kesejahteraan petani, dan kemudian juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan pada akhirnya pemulihan meningkatkan atau memulihkan perekonomian nasional. Gitu. Oke, Ibu Retno. Kemudian ini kan tadi serangkaian acaranya ternyata dimulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal secara nasional sampai tanggal 31 Agustus mendatang gitu ya. Lumayan lama ini ya Ibu ya. Jadi tanggal 9 sampai 31, hampir 1 bulan sendiri ini. Oke, di serangkaian acara tersebut itu untuk kabupaten sendiri ini, Kabupaten Kebumen maksud kami. Yaitu untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Ini partisipasinya ini apa aja ini Bu? Iya, jadi memang sebenarnya untuk Gelar Buah Nusantara itu kan memang secara nasional dan diharapkan daerah provinsi maupun kabupaten kota itu untuk bisa mendukung Gelar Buah Nusantara ini. Misal ada dengan
atau penyelenggaraan bazar atau display buah itu di instansi-instansi pemerintah, atau yang penting adalah mengajak masyarakat. Jadi edukasi atau berkampanye untuk makan buah lokal untuk tingkatkan imun, itu seperti itu. Nah, kebetulan Dinas Pertanian dan Pangan ya Kabupaten Kebumen dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan itu telah membuat istilahnya kita membuat edukasi atau berkampanye agar masyarakat bisa membudayakan untuk konsumsi buah lokal gitu. Nah, dengan kita membuat parcel mini ya yang isinya adalah buah-buah lokal seperti ini, Mbak Yuni ya. Kemudian dibagikan kepada masyarakat di sasarannya di berbagai sektor, bisa pedagang, tukang beca, atau pelajar, pemuda dan sebagainya. Itu nanti mereka bisa mengenal bahwa kita punya buah lokal yang layak untuk dikonsumsi, yang bisa meningkatkan imun kita, dan tentunya harganya mungkin relatif lebih murah. Lah kalau mereka tujuannya kita sudah mengkampanyekan supaya mereka nanti akhirnya membiasakan diri untuk makan, mungkin seperti itu. Jadi kampanyenya itu gerakan makan buah lokal, betul, gitu ya. Iya. Buah lokal. Jadi dalam hal ini berarti gelar buah Nusantara itu dalam hal ini adalah makan buah lokal, gitu ya. Itu salah satunya. Salah satunya. Yang kita lakukan itu mengkampanyekan sebagai dukungan acara tersebut gitu. Dan selain itu ada lagi nggak ini Bu Retno? Ya itu tadi sudah ya tentunya kita dengan terus membuat kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bisa meningkatkan produksi. Ya, intinya ke situ untuk kesejahteraan masyarakat kita, betul Ibu Retno ya. Betul. Nah, terkait dengan kampanye makan buah lokal, kalau boleh tahu ini di Kabupaten Kebumen sendiri potensi dari buah lokal itu apa aja ini Bu? Iya, di Kabupaten Kebumen ini cukup lumayan ya untuk buah-buahan. Kita punya buah-buahan lokal yang cukup diminati di luar daerah juga, sampai luar daerah, seperti ada belimbing. Contohnya ada di depan. Ini ada belimbing. Kemudian ini belimbing madu ya, belimbing madunya Kebumen. Ya, ini lebih manis, mungkin seperti itu, dan agak gede juga kan ukurannya. Ini juga diminati oleh dari luar daerah juga diminati. Kemudian jambu kristal. Ini jambu kristal juga sangat diminati. Dimana kalau belimbing ini kita sudah punya potensi sampai kalau produksi per tahunnya itu bisa sampai 800 ton lebih per tahun. Dan itu terbanyak ada di daerah Puring ya. Di daerah Puring itu mensupport 600 ton sendiri. Kemudian diikuti oleh daerah-daerah pesisir lainnya. Tapi kalau di daerah pegunungan nggak bisa ya? Masih jarang. Kebanyakan itu di daerah pesisir dari Puring kemudian sampai ke Mirit dan Ambal Bulus gitu seperti itu. Nah, kalau jambu kristal kemudian jambu kristal. Kalau jambu kristal ini malah sudah masuk ke mall-mall di Semarang, Jogja kayak gitu. Itu kalau dari petani harga itu 10.000 Mbak Yuni. Sudah tapi mungkin tinggi, ya nanti kalau sudah masuk ke di toko-toko buah di Kebumen saja mungkin sudah mencapai 25.000 per kilonya. Okay. Kalau sampai mall mungkin di sana kan sudah disortir, seragam, kemasannya bagus. Itu bisa sampai 40 sampai 50.000 per kilo, dan itu ternyata laku, dan ini terbukti dari permintaan yang cukup banyak dan bahkan hampir ini kekurangan malahan Mbak. Kita kewalahan sendiri ya Bu. Iya. Itu kan berarti cukup potensi kita. Kemudian selain buah lokal yang unggulan ini, kita juga sebenarnya ada juga semangka ya. Semangka itu tentunya di daerah pesisir. Itu juga produksinya bisa mencapai 4.000 ton lebih, itu hampir 5.000 ton per tahun. Kemudian kalau jambu kristal bisa sampai 5.000 lebih per tahun. 5.000 ton. Iya, 5.000 ton lebih per tahun. Kemudian selain itu juga ada durian sebenarnya kita. Durian itu sentranya ada di Sadang kan, ada di Cangkring, kemudian ada di Kalisana, di Karangsambung ya, kemudian Rowokle ya, di daerah-daerah pegunungan biasanya kalau durian sih memang. Kemudian selain itu kelengkeng kita juga sudah mulai membudidayakan.
Ya, itu kelengkeng itu sudah mulai dibudidayakan, itu terutama di Tanahan ada, kemudian di Mirit. Ya, itu rencananya malah nantinya akan menjadi wisata kelengkeng, istilahnya petik sendiri seperti di Blimbing ini. Jadi Blimbing kan kita juga sudah ada wisata Blimbing ya, artinya dari wisata mampir ke Blimbing, di situ sudah disediakan untuk petik sendiri, baru dibeli seperti itu. Kalau tidak salah juga di Sadang, di Seboro juga ada kelengkeng. Iya, kayaknya. Di Seboro itu kelengkeng juga banyak. Rembun juga ada. Wah, ternyata di berbagai kecamatan di Kabupaten Kebumen itu sangat berpotensi untuk buah-buah lokal gitu, dan tentunya tidak kalah dengan buah-buah impor ya Bu Retno ya, karena ternyata jambu kristal yang kelihatannya hanya jambu ya, bentuknya tuh jambu biasa gitu, tapi ternyata mungkin permintaannya kan banyak. Kelebihannya memang dalamnya nggak terlalu banyak isinya ya. Oh, jadi kelebihannya di dagingnya lebih manis kan. Dagingnya lebih manis dan renyah kalau iya, betul. Iya, dan renyah itu sangat diminati oleh tadi produksinya itu sampai 5.000 ton per tahunnya gitu. Kalau belimbing madu baru 800 ton. Mudah-mudahan nanti di daerah sekitar mana tadi Puring akan merembet lagi, mulai lagi untuk ada perkebunan belimbing yang berikutnya, yang kemudian juga nanti bisa dijadikan sebagai agrowisata berikutnya. Kalau yang sekarang ada di Puring agrowisatanya gitu ya, dan di Mirit ada agrowisata untuk jambu kristal. Kelengkeng juga. Oh, kelengkeng ada ya di Mirit nantinya, tapi ini sudah mulai berbuah, tapi belum baru pertama kali. Oke, luar biasa sekali. Saya semakin cinta ini sama Kebumen ini. Gitu ya. Oke, Bu Retno, untuk selanjutnya selain buah-buahan ini kan mohon maaf, Ibu Retno kan sebagai Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan. Selain buah-buahan, ada nggak ini potensi-potensi di bidang hortikultura dan perkebunan selain tadi buah-buahan? Ya, ini kan buah-buahan kan memang sebagai salah satunya di bidang hortikultura dan perkebunan. Tapi selain itu hortikultura yang lain itu seperti kita juga ada mau dijadikan produsen bawang merah gitu. Ya kan, sementara sebelum ini kan belum pernah ya. Nah, kebetulan kita sudah mulai ada bawang merah sejak tahun 2019. Kita juga sudah mulai mengadakan demplot untuk bawang merah. Memang belum terlalu ini ya, jadi belum sampai dengan saat ini memang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan lokal, belum, masih ada pemasukan juga, tetapi kedepannya itu nanti akan dijadikan produsen bawang merah. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana, dan dengan kita ada demplot nanti kan akan merangsang untuk petani-petani yang lain untuk ikut menanam. Kemudian selain itu bawang itu untuk hortik, bawang dan cabai ya. Kemudian kalau yang lainnya di perkebunan itu kita sebenarnya ada kopi juga. Kopi itu ada di contohnya di Karanggayam ya, terutama yang di Kiritirto malah itu sudah jadi kopi gemplong, udah ada olahannya kan Mbak Yuni. Kemudian selain di Karanggayam, Kiritirto juga ada di Sembor juga, itu untuk kopi. Kemudian kita cengkeh juga banyak, lumayan ya, terutama di Kalijering, Padurso ya. Itu kemudian di Wadas Malang, daerah Karangsambung, itu nantinya juga mungkin nanti akan menjadi kawasan cengkeh juga. Kemudian selain itu kita tembakau juga punya potensi, meskipun kita masih kalah lah kalau dengan Temanggung karena topografinya sudah beda gitu. Tapi ternyata di sini juga bisa, terutama di daerah pegunungan itu untuk tembakau itu cukup bisa, terutama di Kecamatan Karanggayam itu yang paling banyak di sana. Kemudian yang tak kalah penting, kita justru dijadikan produsen kelapa. Kelapa itu kita sangat potensial karena untuk kelapa ini kita juga olahannya yang berupa gula merah atau gula semut ini sudah sangat terkenal ya kita. Kemudian di samping itu untuk kelapa kita juga punya varietas unggul lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional, sudah mendapatkan sertifikat Mentan itu pada tahun 2018 akhir. Ini yang memperjuangkan luar biasa itu justru para pendahulunya saya, karena saya belum berada di sini. Itu benar-benar diperjuangkan
untuk menjadi varietas unggul nasional dan telah berhasil mendapatkan sertifikat Mentan. Dan ternyata dengan adanya sertifikat Mentan itu kita sudah dikenal. Kelapa gejah entok Kebumen, ingat ya, entoknya itu ENTOG, bukan pakai K, karena banyak sekali itu yang punya tapi kesannya sama mentok atau entok gitu, tapi kita gejah entok. Jadi Kebumen banget ya, Mbak. Harus entok banget ya. Kebumen itu kita singkat GEK ya, kelapa GEK itu varietas unggul Kebumen gitu, varietas unggul lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional. Itu dengan adanya sertifikat itu kita dikenal dan banyak sekali permintaan yang masuk ke kita untuk bibit kelapa ganja entok. Dan kita sudah bisa memenuhi permintaannya? Masih kekurangan karena memang ini baru, sehingga pohon induk terpilihnya itu masih masih sekitar 400 sampai 500-an. Ke depan mungkin kalau semakin bertambah, setiap tahun bertambah, tentunya kuota untuk pelabelan kan tentunya yang bisa mendapatkan label kan dari PIT. Kalau PIT ini bertambah, kuotanya kita bertambah, maka permintaan terhadap dari luar kita semakin bisa memenuhi. Jadi PIT itu tadi pohon ada 400 ya, ada sekitar 400 sampai 500 satu kabupaten Kebumen. Ya, ada di dua lokasi yang homogen. Sebenarnya ada di beberapa lokasi, tapi yang homogen yang benar-benar kelapa ganja entok itu ada di Sikayu Buayan dan Bojongsari Alian. Dan Bojongsari di dua kecamatan itu walaupun di beberapa wilayah yang lain juga sebenarnya ada sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa menambah lagi PIT-nya tidak hanya 400, mungkin bisa sampai ribuan agar kita bisa memenuhi permintaan bahkan ke untuk skala nasional dulu kan. Nasional sudah sering. Kita juga sudah sering pernah juga kita mengirim permintaan dari Menteri Pertanian untuk kelapa ganja entok yang dikirim untuk ke kampung halaman beliau. Pak berarti nanti di kampung halamannya Pak Menteri itu kelapa ganja entok dari Kebumen loh. Gitu. Kita patut bangga ya, Bu. Iya, sudah sampai ke Makassar, Manado, sampai begitu. Sampai ke luar Jawa gitu ya. Oke, Bu, luar biasa sekali tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata potensi-potensi kita di bidang hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Kebumen banyak sekali. Tadi ada yang baru dimulai untuk baru perintisan atau apa ini namanya, bawang merah gitu. Bawang merah mudah-mudahan kita nanti tidak kalah dengan bawang merah Brebes gitu. Kemudian ada tembakau walaupun tidak banyak ada di Kecamatan Karanggaya, mudah-mudahan tidak kalah dengan tembakau Temanggung gitu. Ada lagi juga kopi yang sudah diproduksi jadi kopi instan ya. Ada apa nama kopi gemblong itu di Karanggaya, kopi gemblong. Kemudian ada cengkeh juga dan produk-produk lain yang tentunya di bidang hortikultura dan perkebunan. Nah, Ibu Retno, ini dari potensi-potensi yang disebutkan tadi, kira-kira kebijakan apa ini dari Dinas Pertanian dan Pangan tentunya untuk mengembangkan dan untuk atau ada mungkin akan mencapai target tertentu gitu? Kira-kira kebijakannya apa aja nih? Ya, jadi gini, untuk kebijakan pengembangan hortikultura dan perkebunan ya tentunya meliputinya itu ya dimulai dari perbenihan, kemudian di peningkatan produksi serta di pasca panennya. Untuk perbenihan contohnya itu tadi kan kita sudah punya kelapa ganja entok varietas lokal kita ya. Itu supaya selalu bertambah, maka kita kebijakannya adalah dengan menambah PIT. Jadi kita punya target untuk selalu menambah pohon induk terpilih per tahunnya lah. Gimana? Nah, tentunya kan verifikasi dilakukan setiap tahun. Bisa saja misalnya PIT yang tadinya menjadi PIT hasil verifikasi tidak menjadi PIT. Nah, maka kebijakan kita supaya PIT ini tetap bisa menjadi PIT dengan pemeliharaan. Maka kita ada bantuan pemupukan di lokasi-lokasi PIT. Kemudian kita menambah sumber benih. Jadi menambah sumber benih baru. Jadi ada misalnya kita membuka lahan lagi di Gapoktan atau Poktan gitu untuk nantinya akan menjadi sumber benih. Misalnya 5 hektar atau 10 hektar
hektar seperti itu. Seperti contohnya di Argosari kemarin kita juga sudah membuka lahan di sana untuk bantuan bibit dan sebagainya. Kemudian dan sudah ditanam, kita juga sudah monef juga, ternyata juga cukup berkembang yang nantinya akan jadikan sumber benih. Itu memang tidak dalam waktu secepatnya ya, karena untuk bisa menjadi sumber benih kan paling tidak minimal kan kalau sudah umur bisa menjadi PET kan paling enggak 10 tahun kan seperti itu. Tapi kalau dimulai dari sekarang nantinya kan akan jadi berkembang. Mungkin seperti itu untuk yang perbenihan. Kemudian juga ada di pengendalian tanaman juga kita bisa contohnya misalnya ada kasus-kasus itu bisa petani itu bisa kalau terjadi secara perorangan ya tanamannya itu ada kayaknya kasus penyakit dan sebagainya itu bisa datang ke dinas untuk bisa minta ketersediaan obat-obatan atau pestisida atau kita juga mengadakan gerakan pengendalian hama dan tanaman. Contohnya misalnya ada beberapa kasus yang mungkin khawatirnya akan jalar ke semua lahan. Ini misalnya kemarin ini tahun ini kan kebetulan hujan berturutan di musim kemarau ya, ada hujan di musim kemarau ya. Itu ternyata sangat berdampak kan pada produksi tembakau karena tembakau itu kan memang di musim kemarau seharusnya yang tidak ada hujan gitu. Nah itu ternyata bisa menimbulkan penyakit dan supaya tidak menjalar itu kita kemarin melakukan gerdal. Kemudian tadi selain gerdal, kemudian kita dalam rangka meningkatkan produksi kita dengan meningkatkan area tanam, kemudian dengan cara kita berikan bibit bantuan bibit tanaman dan selama ini kita sudah berikan banyak banget bibit bantuan bibit tanaman yang kemudian juga dengan sarana produksinya seperti pupuk dan sebagainya untuk beberapa bibit-bibit yang diminta dari hortikultura dan perkebunan ya. Kemudian selain itu untuk penanganan pasca panen Mbak Yuni ini kita penanganan pasca panen kita dengan memberikan bantuan alat-alat pengolahan ya. Selama ini seperti ada dapur bersih itu untuk kita tahu ya kita potensi untuk gula merah ya, sehingga banyak sekali permintaan bantuan dapur bersih, alat pengolahan gula kelapa, kemudian juga alat pengolahan yang lainnya seperti ada alat suling sereh, ada untuk alat untuk kopi, alat pengolahan kopi, kemudian juga pengolahan hortik seperti untuk buat seriping pisang. Kemudian untuk bawang merahnya kita juga sudah memberikan pengolahan untuk bawang goreng gitu. Jadi alat pengolahan bawang goreng dan selama ini kalau misalnya dari petani-petani yang sudah bisa produknya itu sampai diolah dan kita sudah tahu produknya, tentunya bisa saja memberikan mengusulkan bantuan kepada kita untuk alat pengolahan ini. Tapi memang untuk mulai tahun 2022 kita tupoksinya memang tidak ada di kita untuk yang kabupaten, sehingga nanti kita usulkan melalui provinsi dan APBN. Seperti yang ada di Kuaru ini kita sedang membangun solar dryer itu untuk pengering bawang merah. Kita tahu kan bawang merah kan harus dikeringkan saat hujan, nanti kalau nggak kering malah bisa busuk kan. Nah itu dengan cara kita membuatkan solar dryer seperti itu. Oke, jadi kebijakan-kebijakan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen itu cukup banyak sekali. Tadi ada dari untuk perbenihan, kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit, peningkatan produksi dan pasca panen. Dan ini menarik bagi saya untuk pasca panen, ternyata saya baru tahu kalau ada penyulingan sereh ya. Penyulingan sereh ada di mana ini Bu? Ada di tadi seperti suling sereh ini ada di Poncowarno. Di Poncowarno. Kemudian di Desa Tirtomoyo kebetulan seperti itu. Kemudian selain itu kan ada alat suling untuk membuat minyak atsiri. Sampai ini sudah ada yang mengolah minyak atsiri Mbak di Desa Tirtomoyo sendiri, di Poncowarno juga dari daun. Jadi cengkeh itu selain diambil bunganya gitu, ternyata daunnya itu juga bisa disuling menjadi minyak atsiri. Di Wadas Malang atau Desa Wadas Malang, Kecamatan Karangsambung itu juga sampai sekarang masih ada kelompok yang membuat minyak atsiri. Iya, jadi nanti yang hasil sulingan serai tadi itu jadi minyak serai gitu ya. Betul, dan itu permintaannya itu sebagai apa itu? Kalau minyak serai itu banyak laku lah Mbak. Kalau misalnya di daerah Banyumas seperti itu juga Purbalingga seperti itu. Luar biasa sekali. Dan kemudian bawang merah tadi akan
diberikan solar dryer. Solar dryer kalau yang sudah memang kapasitas produksinya besar, kan pengeringannya pasti akan mendapatkan masalah, apalagi jika hujan musim tiba ya, itu seperti itu. Dan kemudian bisa. Nanti ada alat untuk pengolahan hasilnya menjadi bawang goreng. Iya, bawang goreng. jadi pasca panennya. Pasca panennya. Oke, Bu Retno, terima kasih sekali. Ini banyak sekali info-info yang dapat kami gali di bidang hortikultura dan perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan ini untuk yang terakhir ini, adakah closing statement dari Ibu Retno sendiri untuk sahabat tani kita yang ada di Kabupaten Kebumen pada khususnya dan ada di seluruh Indonesia pada umumnya? Monggo. Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Mungkin untuk kebijakan kita untuk yang pada akhirnya adalah untuk peningkatan produksi, tentunya ini memang selain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tentunya juga atas kerjasama atau didukung oleh bidang-bidang lain seperti sarana dan prasarana ya, karena dengan bantuan-bantuan sarana yang sudah sedemikian besar itu sangat mendukung untuk peningkatan produksi. Kemudian dalam rangka gelar buah nasional, mungkin saya ingin mengajak atau berkampanye, ayo makan buah lokal untuk tingkatkan imun. Oke, jadi sahabat tani, ayo makan buah lokal untuk tingkatkan imun. Terima kasih sekali Ibu Retno sudah meluangkan waktunya. Yang sebenarnya ini diburu-buru waktu nih kayaknya nih hari ini. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Retno. Terima kasih Mbak Yuni. Silahkan dipakai lagi maskernya, boleh?